Mister. Iya. Aduh. Nek. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Nek? Kenapa Nenek membuat mobil ini mogok? Iya. Orang yang membawa mobil ini harus memberikan hartanya ke nenek. Kan saya nggak tahu, Nek. Saya baru pertama kali lewat jalan ini. Emang ditulis di depan kalau lewat jalan ini harus memberikan hartanya? Enggak kan? Tidak. Kalau saya nggak memberi, terus saya bisa memperbaiki mobil ini, ataupun saya bisa mengendari. Tadi saya lihat ada yang bisa lewat ya, lewat jalan ini. Kok dia bisa bebas? Apakah dia sudah memberikan peti ataupun hartanya? Mereka yang lolos dan bisa lewat itu sebenarnya mereka akan ke hutan. Ke hutan? Tiba-tiba di hutan ya gitu? Iya, bukan ke tempat tujuan mereka. Itu yang membuat Nenek. Iya. Buat apa? Karena saya menginginkan harta yang mereka bawa. Nek, Nenek kan sudah meninggal. Buat apa sih menginginkan harta? Saya ingin kaya. Nenek ingin kaya. Iya. Emang di dunia yang sudah meninggal itu mau buat apa kekayaan? Ingin kaya. Merasakan memiliki banyak harta. Oh, jadi selama hidup Nenek hidup miskin terus. Iya. Jadi Nenek seperti ini. Iya, betul. Nenek suka sama mobil ini. Suka. Oke, kalau Nenek suka, ya udah Nenek yang ambil, Nenek yang nyetirin ya. Kalau bisa disetirin sama Nenek, oke ini mobil buat Nenek. Tapi kalau Nenek itu nggak bisa, buat apa? Jangan gitulah, Nek. Kasihan orang yang mau berpergian tujuannya ke sana, Nenek malah justru membuat seperti ini. Ya. Ya teman-teman, ini tadi kita lewat jalan ini adalah sebelah jalan, ya jalan raya tapi alternatif. Sedikit orang yang melewati jalan ini karena jalan ini tuh ya jarang hanya digunakan oleh orang yang berpergian luar kota lewat GPS. Tapi jalan ini tuh sering terjadi tiba-tiba bis yang lewat sini ataupun ya kendaraan kecil yang lewat sini, tiba-tiba mereka itu berada di hutan. Padahal hutan itu nggak ada jalan. Ternyata nenek ini yang memindahkannya. Ya, jadi kalau mau lewat jalan ini tuh kayak harus melempar koin ataupun apa gitu teman-teman, biar selamat. Ini nenek ini yang meminta, tapi nenek ini jahat ya. Hidupnya mungkin selama hidupnya itu ingin punya harta banyak kayaknya. Nek, nek, nenek pulang ya. Iya. Pulang ya. Pulang. Ya udah, urusan nenek nanti saya yang akan ke tempat nenek. Ya, hidupkan mobil ini lagi. Saya akan ke tempat nenek nanti. Iya.
Udah, Nek. Aduh, Kenapa, sakit Nek? mister. Apanya yang sakit, Nek? Ini saya sakit. Kon ini sih mister. Aduh. Ya, Nek. Aduh, kayak orang tua ya, Nek. Iya mister, sakit banget deh. Apanya yang sakit sih? Ininya loh. Ininya sakit Oh, banget. punggungnya. Iya. Oh, ya udah, orang nenek sih. Mister, Makanya ini tuh Isma loh. nggak apa-apa, ayo, Nek. Kita kembali lagi ke mobil. Pegel. Pegel. Nggak apa-apa, gantian. Badannya. Kalau nenek pegel, biar gantian nenek yang nyupir aja. Nenek mister. Iya. Aduh. Nek. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya Allah. Isma, Iya mister. ingat ini nggak yang sempat saya ceritakan ke Isma? Iya kan? Ini yang waktu itu mister pernah cerita ke saya ya? Ini adalah jin yang bukan jin ya. Ini sudah termasuk malaikat ya, yang menunggu orang-orang baik gitu. Oh. Ya, ini tiba-tiba berada di sini ya. Ini ada apa mister? Ya, jadi mau menyampaikan pesan. Kakek, ini sebenarnya bukan kayak kakek gitu, Pak. Ini makhluk goib yang baik. Oh, jadi tahu ya, tahu tentang keadaan nenek. Nenek yang tadi itu mister. Iya, Oh. dia tahu keadaan nenek dan dia bercerita nenek itu sebenarnya orang baik yang disia-siakan. Wah. Dia disia-siakan karena nenek itu, iya, dia memang rajin bekerjanya, tapi sayang sekali ketika dia mengumpulkan uang ya untuk membeli apa yang dia suka ya. Contohnya kayak waktu masih muda dia membeli perhiasan, tapi uangnya sudah dikumpulkan, ketika membeli uangnya itu tiba-tiba kayak kemakan separuh sama tikus dan rayap gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya nenek itu selalu kayak menginginkan harta benda. Iya mister. Dan itu hal wajar yang dilakukan oleh manusia. Tapi dia berpesan ya, itu karena harta yang dia kumpulkan dari kerjanya itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa kayak gitu sih mister? Itu kayak harta yang memang dia dapatkan dari cara dia bekerja, tapi bukan rezekinya. Astagfirullah. Bukan rezeki neneknya gitu. Iya, karena tidak pernah dibarengi dengan ucapan kata bersyukur. Oh. Jadi ketika nenek ini bekerja tiap harinya itu nggak pernah alhamdulillah dapat segini gitu ya mister ya. Dan ini terjadi oleh orang sekarang ya. Kalau orang sekarang kan contohnya sudah mengumpulkan harta ya, karena hartanya sudah dikumpulkan tapi mereka itu permintaannya banyak ya. Contohnya seperti ini aku mau uang 10 juta buat beli motor gitu kan. Iya. Tapi ketika mau beli motor tiba-tiba mungkin orang tuanya sakit ataupun atapnya rusak, uangnya kepakai buat perbaikan itu ya, karena mereka itu kurang bersyukur, kurang doa gitu teman-teman. Dia berpesan kepada saya ya, untuk menyampaikan kepada sahabat saya ya, kalau kalian ingin kaya dan dapat ridhonya Allah ya, memang semua orang itu kadang minta ya, kayak misalkan ya Allah, setiap sholat ya, ini ada yang berpesan seperti ini, ya Allah saya ingin motornya motor
ZX yang Aduh. warnanya mungkin hijau ataupun yang merah gitu, yang detail seperti itu salah teman-teman. Itu doa yang akan menghambat justru yang akan Allah berikan kepada kalian. Jangan seperti itu teman-teman. Doanya itu dia berkata ada satu doa yang itu cocok sekali untuk kalian ya. Dia berkata seperti ini, kalau kamu menginginkan sesuatu yang terbaik untukmu, maka bacalah doa ini setiap selesai sholat. Dia berkata seperti ini, dan ini dia mengucapkan doa setiap selesai sholat, yaitu doanya itu Robbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu teman-teman ya, doanya seperti itu. Itu adalah doa yang pas buat kalian ya, tentang dunia seisinya ya. Jika memang kalian misalkan gini, rezeki kalian ya, misalkan kalian mau diberikan motor Beat ya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian meminta dengan rinci, saya mau Ninja ya, ZX ataupun apa ya, kayak CBR ataupun apa gitu ya. Tapi Allah berkehendak mau memberikan motor Matic Beat ataupun Vario gitu ya. Dan disitulah kalian tidak akan pernah mendapatkan apapun ya, karena kalian memintanya itu terlalu spesifik, terlalu kayak ke hawa rakus kalian, ke hawa nafsu kalian. Itu nafsu loh. Kalau mau ingin ini yang kayak gini itu nafsu, bukan dari apa yang kalian butuhkan ya. Jadi Allah akan menahan ya, menahan untuk memberikan motor yang tadinya mau diberikan motor Beat ya. Mungkin rezekinya akan dilimpahkan untuk membeli motor Beat tersebut, tapi kalian mintanya yang itu, maka yang motor Beat itu ditahan ya, sampai kalian bisa membeli motor yang itu. Makanya doa kalian itu susah untuk dikabulkan, karena rezekinya itu tertahan oleh doa kalian yang mintanya ini, padahal Allah ingin memberikan yang ini gitu teman-teman ya. Ini yang perlu kita luruskan. Makanya tadi ada doa yang disebut itu setelah sholat itu Robbana atina fid dunya. Nah itu dunia, itu dunia ya. Jadi kalau kalian menginginkan dunia, maka kalian itu mintalah sesuai dengan yang pas dengan porsi kalian gitu teman-teman, yang sesuai dengan kalian yang butuhkan ya. Allah tahu apa yang kita butuhkan, jadi kita berserah diri, biarkan Allah yang memberikan sesuka Allah itu, yang Allah tahu porsi kita. Jadi mungkin di saat itu porsi kita itu memang hanya membutuhkan motor Beat ya, mungkin kita kerjanya di situ sebagai kurir paket ataupun apa. Kalau kita dikasih ZX tentunya akan sulit buat membawa paket kan? Ya sayang dong Mister. Iya, jadi makanya mungkin dikasih motor yang Matic tersebut lebih mudah. Nah, kalau kita berserah diri, ya Allah, saya misalkan kalau doa yang biasa saja ya, kalau tadi kan itu bahasanya pakai bahasa Arab ya. Kalau mungkin kalian jangan terlalu spesifik, ya Allah berikanlah hambamu ini kemudahan, kelancaran dalam segala urusan hamba. Itu doa yang bagus, nanti Allah akan memberikan ya sesuai dengan porsinya ya. Jika tingkatan kalian sudah mampu untuk mendapatkan yang kalian inginkan ya, misalkan kayak Mr. X ya punya mobil ini, maka rezeki Mr. X itu memang sudah mampu mendapatkan mobil ini. Tapi kalau Mr. X itu mintanya, ya Allah saya ingin Alphard ya Allah, ya Allah saya ingin Mercy ya Allah, maka tidak akan Mr. X dapatkan yang kayak gini. Tapi kalau Mr. X berserah diri, ya Allah mudahkanlah kami dalam urusan pekerjaan, maka ya dikasihlah mobil untuk meringankan pekerjaan Mr. X, dikasihlah orang-orang yang baik-baik dalam membantu pekerjaan Mr. X, seperti itu. Dan dia meyakinkan ya, barang siapa yang membaca ya, doa tersebut, maka niscaya Allah akan segera memberikan kemudahan kepada kalian ya. Tinggal kalian itu harus selalu bersyukur, jangan selalu memandang orang yang di atas kalian. Boleh memandang orang yang di atas kalian sebagai motivasi, tapi jangan dipandang sebagai tuntunan gitu. Kalian
sering-seringlah memandang orang yang di bawah kalian. Contohnya kalian menggunakan, mungkin kalian mempunyai motor matic biasa yang harganya di bawah 20 jutaan ya. Kalian melihat, wah itu yang di atas itu motornya ada motor CBR atau motor apa gitu. Kalian pandanglah orang yang naik sepeda, mereka itu bersyukur sekali. Mereka bersyukur karena yang naik sepeda itu mungkin memandang orang lain, alhamdulillah saya punya sepeda, daripada mereka yang jalan kaki ya. Yang jalan kaki pun bersyukur ketika melihat orang yang naik kursi roda, alhamdulillah saya bisa naik, maksudnya saya bisa jalan kaki dibanding orang yang naik kursi roda naik itu. kursi roda tersebut. Ya, saya ucapkan terima kasih ya, kok telah hadir datang dan menemui kalian. Oh, jadi engkau suka sama saya dan akan mendampingi saya. Wah, Baru kali ini saya disukai ya, oleh makhluk yang berbeda ya. Biasanya saya itu disukai oleh sesama manusia, kali ini Wah. disukai oleh, oh, jadi selalu mengikuti saya ya. jadi ini biarin gitu ngikut sama Mister terus gini. Iya, nggak apa-apa. Nanti dia akan muncul ketika memberikan pesan gitu. Iya, kalau pesannya memang dia sangat mementingkan, ya dia akan datang. Nanti dia akan pergi dengan sendirinya kalau memang saya nggak membutuhkan suatu pesan ya. Ini doa, memang doa ini sering Mister X baca dan amalkan setiap selesai sholat ya. Dan doa ini pun sangat mujarab memang, makanya Mister X itu selalu dimudahkan urusannya gitu. Risma juga kalau ingin dimudahkan urusannya jangan lupa ya. Iya Mister. Ya, baik, terima kasih. Allah Akbar, kali ya Risma ya. Dia kelihatannya terbang ke atas tapi dia itu nggak jauh dari kita Risma. Mudah-mudahan dia itu juga selalu memberi ingatan kepada saya dan Mbak Isma juga ya. Iya Mister, amin. Ini terus kita lanjut ke si rumah neneknya atau gimana Mister? Kalau ke rumah nenek lebih baik saya aja kayaknya. Jadi Mbak Isma tunggu di sini ya. Sama sopir tadi lari kemana? Gak tahu Mister. Soalnya ini kebingungan, mobil itu nggak nyala-nyala. Jadi cari bantuan gitu. Cari bantuan ya. Belum balik-balik lagi. Enggak, kok tadi Mbak Isma tiba-tiba kesurupan kayak gitu sih, kerasukan nenek sih. Iya Mister, itu tiba-tiba masuk ke badan saya biarin aja. Oh, Mbak Isma sengaja membuka biar ada yang masuk. Iya, dan itu nenek itu tadinya itu menghadang mobil ini Mister. Oh, Mbak Isma lihat. Lihat. Soalnya Mister itu tadi lagi tidur di jalan, tiba-tiba mobilnya makanya diparkir di sini gitu. Iya Mister. Oh, Mbak Isma lihat, makanya Mbak Isma itu ini ya. Ini serius nanti Mister kesana sendiri gitu. Iya, biar Mister itu memberikan pencerahan supaya ya namanya udah meninggal kok masih memikirkan harta kan. Iya sih betul aneh Mister. gitu. Ini kita harus memberikan pencerahan, jangan dikasih hajar. Takutnya itu kan Mbak Isma sudah membuka ya, nanti kalau saya ke tempatnya si nenek tadi tentunya Mbak Isma akan dirasuki lagi karena Mbak Isma sudah membuka. Iya Mister. Iya, yaudah Mbak Isma kembali ke mobil, saya ke ini dulu ya. Hati-hati ya Mister ya. Mbak Isma sambil nunggu supir ya. Oke. Hati-hati Miss.